Dan hari ini Wong Kim Kong dipakai luar biasa di banyak negara untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan dia mendidik, melatih banyak hamba Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Nah, dari kebenaran yang saya dapatkan dari buku itu, ternyata seringkali dalam diri kita punya isak-isak. Itu bisa berupa berkat Tuhan, bisa berupa anugerah Tuhan yang kita kasihi lebih daripada Tuhan sendiri, hingga kadang-kadang Tuhan gak bisa menyatakan berkat rencananya kepada kita jikalau ada satu hal yang kita kasihi lebih daripada Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan menguji Ishak, sebetulnya Tuhan tidak ada niat membunuh Tuhan menguji Abraham, Tuhan gak ada niat membunuh Ishak. Tuhan hanya ingin melihat seberapa cinta Abraham kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat bahwa Abraham rela menyerahkan Ishak itu kepada Tuhan, maka segala janji, segala berkat yang Tuhan janjikan itu tergenapi dalam kehidupan Abraham dan kehidupan Ishak. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perkembangan kita sebagai orang percaya, kalau kita flashback ke zaman awal kita mengenal Tuhan, betapa kita begitu tulus, begitu polos, begitu terbuka terhadap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga kelihatannya Tuhan itu begitu dekat buat kita. Kita begitu gampang sekali tersentuh oleh kebenaran-kebenaran Tuhan, sehingga hidup kita begitu haus akan firman Tuhan itu. Dan suka atau juga tidak suka, dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani, kebenaran-kebenaran yang masuk dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu memberikan sebuah pengaruh terhadap nilai-nilai yang mempengaruhi tindakan kita, keputusan kita, cara berpikir kita. Amin. Dan nilai-nilai itu kadang-kadang mengkristal dalam sebuah kebenaran yang seringkali kita menganggap itu sebagai sebuah kebenaran yang tidak bisa diubah. Dan kita berpikir komposisi antara kebenaran firman Tuhan, pengalaman hidup, dengan doktrin-doktrin lain, bahkan dengan pengalaman-pengalaman masa lalu, kita kristalisasi dalam sebuah paket. It is a truth. Itu adalah sebuah kebenaran sejati yang tidak bisa diubah oleh apapun. Dan kebenaran itu di sebuah chip, sebuah chip yang mengontrol hidup kita. Dan kadang-kadang kebenaran itu seringkali membuat kita menghakimi orang lain dengan kebenaran itu. Saudara perhatikan baik-baik bahwa ketika saudara terima Tuhan, usia saudara sudah dewasa, betul? Dan kita adalah produk dari pembentukan masa lalu, betul? Kita hari ini merupakan sebuah produk dari kreasi, dari masukan, dari input, dari respon yang mengkristal dalam seorang pribadi yang bernama kita masing-masing. Amin. Nah, saat kita bertobat terima Tuhan, saat kita dibaptis, kebanyakan orang ketika dia dibaptis belum tentu dia mengalami perubahan. Betul? Ada banyak orang dibaptis karena ingin nikah. Ada banyak orang dibaptis karena sebuah legalitas kekristenan. Ketika dia dibaptis, memang dia punya status Kristen, tapi belum tentu pola pikirnya, hatinya, daya pikirnya itu menjadi seperti yang Kristus mau. Itu gak gampang mengubah orang. Amin. Gak gampang, karena orang terbentuk sudah sekian lama, dan itu butuh bertahun-tahun. Karakter itu merupakan hasil dari masukan dalam diri seseorang menjadi nilai hidupnya. Dia bertindak atas dasar nilai hidup itu, dan tindakan itu menjadi sebuah kebiasaan, dilakukan berulang-ulang, menimbulkan karakter. Itu butuh waktu yang sekian lama. Dan Tuhan juga tidak bisa menyulap kita langsung berubah seperti yang Dia mau. Karena Tuhan bukanlah seorang yang menggampangkan segala sesuatu. Perubahan karakter harus dimulai dari titik nol. Dia mengosongkan dirinya dari semua pengaruh masa lalunya. Dia menyerahkan dirinya di dalam sebuah perjumpaan dengan Kristus, dan dia bisa berubah. Maka itu jangan heran ada orang di gereja gak berubah. Tantangan maju, nangis, tumbang, jungkir balik,
terbang ke atas, terbang ke kanan, ke kiri, nggak berubah. Kenapa? Karena bukan peristiwa natural yang mengubah, supranatural yang mengubah dia, tapi perjumpaan dengan Tuhan yang membuat sebuah modal hidup, penghancuran dirinya, karakternya, mau nggak dia dibangun kembali oleh firman Tuhan. Orang gampang hancur hati, tapi belum tentu orang bisa mau membangun karakternya yang dibangun oleh kebenaran Tuhan. Itulah sebabnya menjawab, kenapa ada orang di gereja karakternya nggak pernah berubah? Kenapa orang sudah melayani, sudah kenal Tuhan, justru menjadi kebal terhadap kebenaran firman Tuhan? Saya punya anak, istri saya seringkali memarahi anak-anak. Biasalah perempuan, orang tua. Anak saya itu nggak terlalu takut dengan mamanya, karena sudah biasa dengar omongan mamanya. Tapi ketika gurunya berkata, dia lebih dengar kata-kata guru daripada kata orang tuanya. Kenapa? Sesuatu yang biasa seringkali menimbulkan resistensi atau kekebalan dalam diri kita, dan kadang-kadang kita anggap itu biasa. Kenapa orang Kristen di gereja tidak berubah? Karena mereka terbiasa dengan kebenaran, dan mereka berpikir, itu kan biasa. Itu kan biasa. Sudah biasa. Dan mereka berpikir standar kebenarannya itu sekian, dan mereka nggak mau diubah oleh kebenaran baru yang mereka terima. Setiap kebenaran memiliki nilai kebenaran kalau itu kau anggap sebuah kebenaran yang akan mengubah hidupmu menuju kebenaran sejati. Saya nggak bisa ngulangi lagi tadi. Saudara mengerti kenapa banyak orang Kristen nggak pernah berubah? Kenapa orang Kristen suka berbuat dosa? Kenapa orang Kristen hidupnya begitu-gitu terus? Kenapa? Karena dia begitu-gitu terus, dia sudah punya value, sudah punya sudut pandang, dan itu akan membentuk dia untuk menerima perubahan atau tidak. Kenapa usia 4 sampai 14 tahun begitu gampang diinjili? Karena mereka masih polos. Betul? Kenapa usia-usia 14 tahun ke atas, bahkan yang 30 tahun, itu sudah susahnya minta ampun? Karena otaknya sudah membantu oleh doktrin yang dia miliki, dan dia anggap kebenaran. Dan jujur saudara, kebenaran yang kau miliki selalu menguntungkan dirimu dan membuat dirimu merasa lebih baik dari yang lain. Betul gak? Betul. Itu kebenaran yang kita anut. Karena kita lebih banyak bergaul dengan dunia, masukkan pola pikir dunia yang selalu berkata kalau itu menguntungkan ambil, kalau merugikan kasih orang. Dan ketika saudara bertobat masuk gereja, bertemu dengan orang-orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, terjadi benturan-benturan. Betul? Dan benturan ini seharusnya menjadi cara untuk kita dihaluskan menjadi karakter yang dibentuk. Tapi justru benturan itu menimbulkan bunga api yang kadang-kadang kita siram dengan sebuah bensin. Bensinnya apa? Kebenaran yang kita miliki. Kita lempar dalam sebuah percikan itu, kita menghakimi orang dengan kebenaran yang kita miliki. Terjadilah pertikaian gereja. Kenapa saya berkata seperti ini? Firman Tuhan malam ini berkata tentang kebenaran sejati. Saya belum buka ayat. Sadarkah kita bahwa seringkali kebenaran yang kita miliki, yang kita anggap kebenaran sejati itu bukan kebenaran sejati sesungguhnya? Tanya kiri kanan, tepok dia, sadar gak? Tadi saya singgung tentang hubungan anak dengan istri. Sekarang kadang-kadang pendeta sudah khotbah dianggap biasa, ketika pendeta lain khotbah dianggap luar biasa. Kenapa? Karena kau sering dengar gembala khotbah dan kau berpikir itu sudah biasa. Ketika orang lain sampaikan materi yang sama, oh itu luar biasa. Kenapa? Sesuatu yang biasa menjadi sebuah pergaulan kadang-kadang gak ada efek surprise-nya. Artinya apa? Selalu ada celah untuk kita merendahkan yang lain dan menganggap pola pikir kita yang paling benar. Yang menjadi juri kebenaran itu bukan pola pikirku dan pola pikirmu, bukan kebenaranku dan kebenaranmu. Kita harus berpaling kepada Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan... Saudara, kata kebenaran ini tidak memakai kata dikaiosune atau righteousness.
Kebenaran di sini memakai kata aletheia, sejati. Kita nggak akan bisa berkata aku paling benar, kamu paling benar, kalau kita nggak bertemu kebenaran sejati. Itu siapa? Yesus. Jadi kita sepakati malam hari ini kebenaran sejati bukan kebenaranku atau kebenaranmu, tapi kebenaran. Karena malam hari ini biar kebenaran sejati itu memerdekakan kita dan membuat kita hidup dalam kemerdekaan yang membuat kita merasakan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara, mari kita melihat dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 9. Saudara perhatikan kata-kata tadi, righteousness itu kebenaran, itu bicara dari aletheia. Kita kebenaran dari sisi yang lain. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus adalah seorang yang memiliki satu karakter yang terbentuk dari Yahudi Toto. Saudara lihat dalam ayat 5 pasal 3 kitab Filipi, disunat pada hari ke-8 dari bangsa yang Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Ini menggambarkan satu kehidupan Paulus, dan dia memiliki konsep kebenaran yang dibangun atas dasar hukum Taurat. Lihat ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Konsep kebenaran yang Paulus punya adalah konsep kebenaran yang dibangun atas dasar hukum Taurat. Saudara nggak bisa salahkan Paulus kalau dia membunuh orang Kristen. Karena dalam konsep orang Yahudi, Kristen adalah bidat yang harus dibinasakan. Dia ingin menyenangkan Tuhan karena ada perintah dari para imam, bunuh orang Kristen. Dia bilang apa? Aku penganiaya jemaat. Semua itu merupakan sebuah nilai kebenaran yang membuat Paulus merasa benar untuk membunuh orang Kristen. Ketika Stefanus dibunuh, dia menyetujui pembunuhan itu. Artinya apa? Konsepnya Paulus gini, membunuh orang Kristen adalah halal. Dan kita nggak bisa debat dengan orang seperti itu. Dari kecil, dari 8 tahun dia sudah jadi orang Yahudi. 8 tahun disunat. Yesus aja disunat pada umur 8 tahun. Bayangkan, begitu totoknya Paulus. Tapi apa yang membuat Paulus berubah? Paulus berubah bukan karena dia didoakan atau dikotbahkan. Tuhan sendiri langsung menyatakan, ini loh aletheia, kebenaran sejati berjumpa dengan Paulus saat dia menuju ke Damsyik untuk membunuh orang Kristen. Dan di situ Paulus melihat bahwa saat dia menganiaya umat Tuhan, dia sedang menganiaya Tuhan sendiri. Dan Yesus menyatakan dirinya, Paulus tersungkur, Paulus menjadi buta. Selama 2 tahun dia dibimbing oleh orang Kristen di sana. Dan Paulus betul-betul mengalami pergumulan. Bayangkan, dari orang yang begitu fanatik diubah itu butuh 2 tahun baru Paulus tampil ke depan, tampil di muka umum. Butuh 2 tahun untuk mengubah pola pikir Paulus yang begitu mengikat kuat dia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang mustahil untuk kita diubah. Amin. Amin. Kita belum sampai selevel seperti Paulus yang begitu keras. Kita baru sampai mungkin dalam 10% dari level perubahan Paulus. Tapi kita berpikir, aku sudah begini, aku tak biasa. Kalau diubah oleh Tuhan, kita berpikir, aku adalah aku, tolong jangan ubah aku. Karena dengan ini aku merasa nyaman. Dengan ini aku merasa punya standar hidup tinggi. Dengan ini aku merasa tercover oleh karakterku. Perhatikan baik-baik. Kadang-kadang itu yang menjadi kisah kita untuk kita mendapat berkat Tuhan. Ishak itu harus diserahkan pada Tuhan. Amin. Paulus bilang seperti ini, dan dalam dia bukan dengan kebenaran
kebenaranku sendiri. Kata-kata kebenaran di sini Paulus tidak memakai kata-kata aletheia. Paulus pakai kata-kata righteousness, yaitu dikaiosune, artinya apa? Menunjuk pada hukum. Orang gak akan mungkin punya dikaiosune sejati kalau gak bertemu sumber hukum yang sejati. Amin. Paulus bilang seperti ini ketika dia berjumpa dengan Kristus. Lihat dalam ayat 8. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu. Dia lepaskan kebenaran-kebenaran yang dia miliki, dia ganti dengan kebenaran sejati, dan Paulus belajar untuk hidup dalam kebenaran itu. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Paulus ini? Paulus punya pengalaman yang begitu luar biasa saat dia sudah bertobat. Amin. Bahkan ular yang berbisa pun tidak bisa gigit Paulus. Bahkan maut pun tidak bisa menghampiri Paulus. Kapalnya boleh pecah, ancaman begitu banyak, tapi Paulus kokoh di hadapan musuh-musuhnya karena Tuhan membela dia. Pengalaman Paulus akan Tuhan begitu luar biasa, tapi Paulus tidak pernah mau menuliskan pengalamannya sebagai sebuah kebenaran dan doktrin. Kelemahan orang karismatik adalah membangun doktrin di atas pengalaman. Dan kadang-kadang pengalaman kita berbeda-beda. Saya gak bicara doktrin secara umum, saya bicara doktrin pribadi kita. Mungkin saudara kalau berdoa harus menangis, tapi belum tentu sebelahmu harus menangis. Mungkin sebelahmu berdoa harus tertawa ngakak, belum tentu kau harus tertawa seperti dia. Dan pengalaman kita seringkali menjadi sebuah benteng untuk Tuhan menyatakan pengalaman-pengalaman baru, karena kita terikat dengan pengalaman-pengalaman lama tersebut dan kita pikir ini loh kebenaran yang sudah saya miliki. Maka itu orang Kristen gak pernah bertumbuh. Kenapa? Karena dia terlalu melihat pengalaman masa lalu dan dijadikan sebagai standar untuk mengukur orang lain, mengukur Allah. Kalau Allah berbuat beda dengan apa yang pernah dialaminya, Allah yang salah. Bayangkan. Bisa saudara. Kalau Allah berbuat beda dengan pola pikirnya, Allah yang salah. Karena berdasarkan pengalamanku, dulu Allah gak begitu. Allah selalu begini. Jadi Allah itu dibatasi oleh sebuah kotak yang bernama empirisme. Apa itu empirisme? Pengalaman. Saudara kalau punya pengalaman itu bagus, tapi jangan sampai paksakan orang lain punya pengalaman seperti engkau, seakan-akan kebenaran sejati itu adalah pengalamanmu. Amin. Pertanyaan saya hari ini adalah, yang tumbang dengan yang gak tumbang lebih rohani mana? Orang seringkali suka, saya nggak ingin mengadu, tapi saya ingin saudara mengerti kebenaran ini. Tumbang nggak tumbang itu sebuah pengalaman, dan itu bukan standar untuk mengukur orang. Yang tumbangnya sampai berkeliak-keliak naik nempel di dinding itu lebih rohani daripada yang didoakan nggak rasa apa-apa. Karena pengalaman rohanimu belum tentu menjadikan engkau lebih baik dari orang lain. Pengalaman itu hanya sebuah stimulus untuk engkau mencari pengalaman baru, kebenaran baru bersama dengan Tuhan. Itu kebenaran buatmu, tapi bukan buat orang lain. Amin. Saudara, kenapa terjadi pertengkaran suami istri? Karena ketika engkau menikah dengan dia, engkau tidak men-setting dia seperti yang engkau mau. Engkau bertemu dia, sudah jadi seperti itu. Saudara, saya ingin saudara berbagi satu hal, bahwa setiap kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara ikut Tuhan gak punya pengalaman pribadi, saudara sebetulnya menyia-nyiakan waktumu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Amin. Saya punya pengalaman karena saya bergaul dengan istriku. Betul. Saudara yang ngaku orang Kristen, yang ngakunya setiap hari minggu ke gereja, baca firman, tapi kalau gak punya pengalaman, engkau sebetulnya menyia-nyiakan waktu hidupmu untuk menggali kebenaran yang Tuhan miliki, untuk mengubah engkau menjadi orang yang mengerti kebenaran sejati itu. Engkau gak punya apa-apa. Yang kau punya adalah kebenaran seperti Ayub sebelum diubah Tuhan. Kebenaran orang lain yang kau cangkok, yang kau cangkok, dan engkau menjadi orang yang bunglon.
Bukan Bung Tomo tapi Bung Lon. Orang Kristen seperti ini biasanya gampang sekali suka dengan pengajaran baru. Karena kenapa? Dia hanya senang dengan sesuatu yang spektakuler. Dia hanya suka dengan sesuatu yang katanya, wah, Tuhan berkata. Tuhan berkata, anakku. Sebelah bilang gini, sebutnya jangan bahasa Indonesia Tuhan, apa? Oh my child. Saya tidak terlalu suka dengan sesuatu yang kelihatannya membuat saya tergoda. Saya lebih suka melihat buah hidup seseorang. Kalau dia punya buah hidup, menyatakan Kristus dan punya integritas, oh dia nggak usah ngomong Tuhan berkata, hidupnya sudah mengatakan siapa itu Tuhan dalam diri dia. Amin. Bukan berarti nggak boleh, tapi jangan sampai kita begitu fanatismenya Tuhan berkata, sampai ada trayek sorga bumi PP setiap saat. Hamba Tuhan ini bilang gini, yang gak sering ke sorga dan neraka itu sesat. Belum tentu setiap hari dia ke sorga. Bisa ke sorga, belum tentu dia bisa balik. Orang Kristen harus punya pengalaman pribadi. Amin. Pengalaman itulah yang membentuk engkau mengenal karakter Kristus, dan karakter itu membentuk karaktermu sehingga menjadi seperti Kristus. Amin. Amin. Saudara, saya ingin tegaskan malam hari ini yang pertama bahwa pengalaman, pengenalanmu akan Tuhan, biarlah itu sebatas menjadi konsumsi pribadimu, bukan menjadi doktrin untuk orang lain. Harus ikutin. Amin. Saya nggak bisa paksa saudara hidup seperti yang saya mau. Biarlah saudara punya pengalaman masing-masing dengan Tuhan. Itu memperkaya kesaksian dunia ini untuk menyatakan Kristus kepada orang lain. Amin. Nggak bisa sama. Saudara, artinya apa? Pengalaman pribadi kita itu bagus membentuk karakter kita, tapi belum tentu membentuk karakter orang lain. Karakter orang lain terbentuk oleh karakter kita, bukan oleh pengalaman pribadi kita. Dan karakter kita terbentuk oleh karakter orang lain, bukan oleh pengalaman orang lain. Amin. Maka dari itu, yang membentuk karaktermu itu bukan pengalaman orang lain, tapi pengalaman pribadimu dan karakter orang lain yang bersentuhan dengan karaktermu. Maka ada namanya pelumas, yaitu kasih Yesus, yang membuat engkau bisa menerima kekurangan orang lain, sekalipun itu gak sesuai dengan standar kebenaranmu, tapi kau bisa menerima dia, walaupun hukum kebenaran masa lalu berkata habisin dia, tapi kau berkata kasihi dia, kasihi dia, dan kau mentaati kata-kata kasihi dia, maka satu persatu bangunan di pasalnya Yesus itu mulai kelihatan dalam. Amin. Yang pertama, pengalaman dan pengetahuan kita dengan Tuhan bukan alasan untuk berpegang dan membangun sebuah doktrin. Setuju? Bahwa seringkali dalam sebuah kehidupan yang kita jalin bersama dengan Tuhan, itu nilai-nilai yang kita dapatkan dari Tuhan akan diuji oleh kehidupan. Betul nggak? Betul nggak? Sekarang yang menjadi masalah adalah apa yang kita dapat dari Tuhan, apakah efektif dalam sebuah kehidupan, itu akan diuji lewat keberanian kita mempercayai kebenaran itu untuk kita terapkan dalam sebuah kehidupan, dalam situasi apapun. Amin. Amin. Itu bukan soal kuasa Tuhan, tapi soal pilihan kita. Kalau kau mau diubah oleh kebenaran yang kau miliki bersama dengan Tuhan, mulailah lakukan itu walaupun dunia berkata nggak mungkin. Dibutuhkan keberanian. Kekristenan bukan untuk orang-orang munafik, orang-orang pengecut, bunglon-bunglon rohani. Kekristenan untuk orang-orang yang punya integritas, menerapkan apa yang dia dapat dari Tuhan dalam kehidupan. Dan itu pupuk yang paling subur untuk membentuk karakter Kristus, buah-buah roh dalam diri. Maka dari itu 2 jam di gereja enggak cukup. Saya hamba Tuhan, saya harus melihat itu sebagai sebuah cara Tuhan membuat saya punya komitmen mencari Dia. Saudara masing-masing punya pergumulan. Mungkin sang ibu banyak alasan, udah capek ngurus suami, udah suami kadang-kadang nggak tahu diri, udah nyalakan terus, mau berdoa keluhan ngomel terus. Tuhan bilang gini, ih bete deh gue deh, ngomel terus. Tapi Tuhan bilang, nggak apa-apa, kita dengar aja Kak.
Setiap hari ngomong terus intensitas buat Tuhan nggak masalah. Tapi buat engkau nggak punya pertumbuhan rohani. Yang ada curahan-curahanmu, tapi kau nggak mau dibentuk oleh Tuhan. Yang pertama, tepok jari kananmu. Pengalaman bukan doktrin, bro. Istriku pun kalau doa beda denganku. Dia begitu cepat masuk hadirat Tuhan. Dia bisa nangis lama sambil berbahasa roh. Saya kadang-kadang nunggu kena touch heart, my heart itu begitu susah. Tadi pagi ketika saya siapkan khotbah ini, saya ingat lagunya Pak Niko yang sudah sekian lama. Yesuslah kuatku. Itu lagi ngetik, tiba-tiba saudara langsung bergetar di saya. Yesus penolongku. Saya langsung tinggalkan mesin komputer, saya langsung berlutut. Kepadamu ku berseru. Itu seperti saya bilang, Tuhan, semua beban, semua kejengkelanku Tuhan angkat. Itu pengalaman saya. Tapi saya gak anjurkan saudara, kalau memang itu tidak cocok dengan saudara, Tuhan menyentuhmu secara pribadi. Dan setiap pengalamanmu itu memperkaya pengenalanmu dengan Tuhan. Saya jarang melihat Tuhan buat mujizat kesembuhan dalam pelayananku. Tapi saya lihat Tuhan buat mujizat mengubah hati anak-anak muda, untuk mereka mengerti bahwa Tuhan mengasihi mereka. Saya bukan seperti Pak Niko yang begitu gampang bersaksi. Ketika saya berdoa, orang lumpuh berjalan. Buat saya mungkin setahun sekali seperti itu. Tapi ketika saya membina anak-anak muda, banyak anak-anak muda dipulihkan Tuhan. Dan buat Pak Niko itu mungkin susah, buat saya mudah. Kenapa? Kita punya panggilan masing-masing. Amin. Yang kedua, kebenaran sejati akan bekerja secara efektif dalam hidup kita jika kita mau tunduk dalam otoritas kebenaran itu. Kebenaran itu akan efektif kalau kita mau tunduk, hupeos, kita mau ada dalam sebuah kuasa kebenaran itu. Kita mau melakukan kebenaran itu. Kebenaran itu akan efektif kalau setiap hari kita berjumpa dengan Tuhan. Nih, orang melihat Alex sebagai Alex seperti ini. Kalau Alex gak pernah berjumpa dengan Tuhan, mungkin wujudnya Alex sama, tapi hatinya bukan hati Alex yang seperti hari ini. Kenapa Alex seperti ini? Karena dia berjumpa dengan Tuhan sesering mungkin. Sesering itu juga hati dia dihancurkan dan dibangun hati yang baru. Wajah boleh sama, tapi hati beda loh. Silakan. Kita gak akan mungkin bisa membangun sebuah kebenaran itu kalau kita gak mau dihancurkan. Maka itu perjumpaan dengan Tuhan selalu menghasilkan hancur hati. Amin. Dan hancur hati itu, serpihan-serpihan kita itu kita buang. Tuhan akan bangun kembali kita dalam sebuah kebenaran dan kebenaran. Itu butuh waktu yang lama. Paulus butuh waktu 2 tahun untuk bisa tampil dalam sebuah manusia baru. Paulus itu pun orang masih curiga. Waduh, nanti bunuh kami. Paulus bilang gini, aku sudah bertobat, aku sudah kenal Kristus, aku sudah gini. Saudara, kita nggak bisa langsung mengklaim kita sudah berubah kalau belum ada penerimaan, penilaian dari orang lain yang akan menilai kita. Jangan ngomong Tuhan dulu, orang lain dulu. Maka itu dibutuhkan sebuah komunitas untuk menilai kita dan untuk mengkoreksi kita dan untuk menguatkan kita. Saudara nggak bisa berdiri sendiri di luar komunitas. Engkau pikir kau sudah berubah? No. Tuhan nggak pernah kasih mandat buat persekutuan doa. Tuhan hanya kasih mandat buat 2 lembaga. Yang pertama keluarga, yang kedua gereja. Dan 2 mandat ini hanya satu yang tidak terkalahkan. Siapa? Gereja. Maka kalau orang nggak bergereja, orang tersebut adalah orang yang tidak ada sebuah perlindungan karakter rohani yang katakan tidak terkalahkan. Bahkan alam maut pun nggak bisa hentikan gereja. Hari ini saya mau katakan, kalau kau belum bergereja, kalau kau cocok di sini, jadi di sini. Kalau enggak cocok, cari gereja lain dan menjadi jemaat. Dan jangan bikin ulah buat gembalamu. Enggak suka ngomong baik-baik, kau mau pergi berpisah baik-baik. Jangan membuat gembalamu kepahitan. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, kalau saudara cocok dengan gaya di sini, ikut dengan gaya sini. Kalau saudara nggak cocok, ikut dengan gaya lain. Karena setiap pendeta punya visi yang berbeda-beda. Amin. Visi di tempat ini pembentukan karakternya itu begitu kuat.
Pengajaran firman-Nya itu kuat, nggak sembarangan asal Tuhan berkata. Tuhan berkata. Lama-lama karena sering dengar Tuhan berkata, kita terlalu gampang bilangnya Tuhan berkata. Kata siapa? Kata Tuhan, masa iya? Tuhan berkata, oh tanya dong sendalku di mana? Tuhan berkata, cari sendiri. Itu nggak usah tanya Tuhan, suruh cari sendiri, itu hak kita. Setiap gereja punya masing-masing. Amin. Dalam pertemuan rame-rame gini boleh berbahasa roh, karena komunitas kita karismatik. Jangan sakiti sebelah kirimu, sebelah kananmu. Kalau dia HKBP, GPIB atau GKE, engkau angkat tangan berkata, Husya. Orang GKE bilang gini, ada laba-laba, ada laba-laba. Orang GPI bilang gini, bukan, ada kue bala-bala, bala-bala. Saya tidak anti bahasa roh. Kalau ini gereja karismatik, berbahasa roh. Amin. Kalau gereja lain jangan norak. Gak usah. Engkau gak lebih baik dari orang lain dengan action seperti itu. Kadang-kadang kan ini saya nggak anti dengan gerakan Roh Kudus, tapi Roh Kudus juga tertib. Amin. JDS tidak mengizinkan bahasa roh di pertemuan JDS. Kalau saudara ada pertemuan dengan hamba Tuhan lain, engkau teriak bahasa roh, yang pertama jewer kupingmu adalah gembalamu. Diam mbak. Norak. Amin. Nanti kalau kita bikin acara lagi, saudara WL-nya nggak usah berbahasa roh macam-macam ya. Kecuali itu acara Rehobot, jadi harus tunduk pada gaya Rehobot. Kalau acara kebersamaan ya hormatilah yang pendeta yang nggak. Kok dia bisa ngomong sama Tuhan ya? Kita anak tiri bro. Kau anak pungut, aku bukan. Kau anak buangan. Colek kiri kananmu, hormati orang lain. Enggak usah sok suci. Bahasa roh bagus kok. Tapi jangan dengan bahasa roh itu engkau membuat orang lain syak karena kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang punya bahasa roh juga belum tentu lebih suci dari yang punya bahasa roh. Betul nggak? Yang punya bahasa roh banyak yang berzina kok. Nggak percaya? Cari aja di Jakarta. Banyak tuh yang sekali tutup mata, dipecat dari kerjaan apa? Berzina. Yang nggak punya bahasa roh, nggak punya iman kuat, karakter Kristus, belum tentu dia lebih buruk daripada orang yang berbahasa roh. Bukan karunia yang buat engkau berkenan, tapi kehidupanmu. Dan itu kebenaran yang dibangun itu, engkau hidup di bawah otoritas itu, membuat engkau punya loyalitas. Bahasa roh, silakan. Kalau itu di gereja ini, amin. Pendeta lain kalau hal di tempat ini, kalau acara Rehobot harus diikuti gaya kita. Tapi kalau saya di sana, saya hormati dia. Hormat bagi anak Tuhan. Hormat bagi hati. Saya nggak boleh. Norak. Kalau acara di sini pendeta harus hormati. Ini gaya Rehobot. Ini gaya karismatik. Lu mau bahasa roh? Yang kritik ini gaya gue, ini rumah gue. Tapi kalau saya ke sana ikut Natal, hanya GKE. Oh bete, hormati tuan rumah. Karena dia pun bete di tempat kita. Pasti berisik habis. Dia bilang gini, aku berkumpul di tengah-tengah orang gila. Saya mau ubah pola pikir saudara. Semua gereja Tuhan sayang, amin. Mungkin level saya lebih tinggi dari mereka dari sebuah popularitas, tapi belajar untuk rendah hati itu sangat sulit. Apalagi kita punya alasan buat sombong. Paulus bilang gini, dia punya alasan buat sombong, tapi semua itu kuanggap sampah. Yang dia fokuskan pada Yesus. Patronmu, standarmu Yesus, bukannya dunia. Bukannya dunia. Standar kita Yesus. Tahun depan gereja ini berkata bahwa
kita lakukan perkara-perkara besar. Sebelum itu Tuhan berkata dalam firman-Nya Yosua, kuduskanlah dirimu. Artinya apa? Bikin hidupmu punya standar seperti yang Tuhan mau. Jangan dunia. Gue gak peduli punya bahasa roket kayak, bahasa kangkung kayak. Yang penting hidupmu berkenan buat Tuhan. Yuk kita sama-sama gabung menuntaskan misi Tuhan buat gereja ini. Amin.